Sebagai anak sulung dari keluarga saya terbiasa diajar dengan cara yang tegas, dengan cara yang agak sedikit keras dan menuntut kemandirian diri. Hal ini wajar karena anak sulung biasanya dianggap atau diharapkan untuk menjadi contoh bagi adik dan saudara-saudaranya. Namun di keluarga kami, adik saya juga diajarkan dan saya juga diajarkan untuk memiliki standar tertentu yang hendak kami capai, standar tertentu yang menjadi target kami dan berusaha kami capai. Ketika kami gagal dalam mencapai standar tersebut, kami diajar juga untuk tetap legowo, tetap menerima kegagalan kami dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi di kesempatan selanjutnya. Kami juga diajarkan untuk setidaknya mengevaluasi di mana letak kesalahannya dan apa yang harus kami lakukan untuk memperbaikinya. Nah, tumbuh di dalam kultur yang menuntut kemandirian seperti ini, atau setidaknya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menemukan solusi, serta mengeksekusi tindak lanjut dari masalah dan solusi tersebut, saya seakan-akan menemukan apa yang saya namakan dengan mental datang kalau butuh saja, terutama dengan relasi bersama orang-orang yang kurang ataupun belum mengenal saya. Kita tentu pasti memiliki dan pernah mengalami apa yang namanya datang kalau butuh saja. Contohnya kita pergi ke supermarket ketika kita hendak membeli bahan kue, bahan makanan. Kemudian kita juga pergi ke dokter dan rumah sakit ketika kita hendak membeli obat dan meminta pertolongan dokter agar kita bisa sembuh. Kita juga pergi ke tukang sayur untuk membeli sayur-sayuran segar sehingga kita bisa mengolahnya menjadi makanan yang lezat dan bergizi. Kemudian kita juga pergi ke para guru besar, para dosen, atau sekedar guru les untuk mendapatkan ilmu dari mereka, untuk mendapatkan bimbingan sehingga kita bolehlah tanda kutip menjadi pintar seperti mereka. Kemudian kita juga pergi kepada para konsultan, kita juga pergi kepada para konselor untuk menanyakan perspektif mereka terhadap sebuah masalah yang kita alami sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Kita juga tanpa disadari atau tidak berdoa ketika kita sedang berada atau terancam berada dalam situasi yang sulit. Sebuah survei yang disebutkan oleh Pak Andar Ismail dalam bukunya yang berjudul Selamat Pagi Tuhan menyatakan bahwa sebagian besar tentara Amerika yang pada saat itu di masa Perang Dunia Kedua lebih rajin berdoa ketika ia berada dalam masa perang ketimbang ketika ia berada dalam masa biasa saja. Namun ternyata hal ini, sikap berdoa ini tidak berlangsung lama, tidak langgeng. Karena setelah perang selesai dan mereka pulang ke negara masing-masing, tentara Amerika ini sebagian besar tidak menemukan adanya perbedaan antara religiusitas mereka yang sebelum perang dan religiusitas mereka pasca perang. Lantas, apakah benar bahwa berdoa itu hanya ketika kita sedang mengalami situasi yang sulit? Rasa-rasanya tidak. Karena masih ada orang yang berdoa ketika setelah menyelesaikan suatu ujian. Sebut saja misalkan ujian nasional, ujian kenaikan kelas, ujian kuis, atau bahkan ujian seperti SBMPTN dan SNMPTN. Ada juga orang yang berdoa sebelum makan karena ia ingin mengucap syukur terhadap makanan yang diberikan sang koki kepada dirinya. Ada juga orang yang mengucap syukur dengan melalui doa karena ia boleh melihat anaknya dilahirkan dengan selamat, juga istrinya selamat dari proses bersalin.
Ilustrasi di atas memberikan kita gambaran bahwa doa ialah salah satu bentuk komunikasi kita dengan orang terdekat kita. Dalam hal ini adalah Tuhan. Doa menjadi bukti bahwa kita dekat dengan Tuhan. Ia menjadi bukti kedekatan kita dengan Tuhan, karena dengan berdoa kita dapat mengekspresikan diri kita. Kita dapat menceritakan apa yang menjadi kesedihan kita, apa yang menjadi kegelisahan kita, apa juga yang menjadi kekhawatiran kita. Kita tapi di satu sisi juga bisa mengucapkan syukur atau bercerita apa yang menjadi kegembiraan bagi kita, apa yang membuat kita senang pada hari ini, apa juga yang membuat kita begitu bahagia dan begitu semangat dalam menjalani hari. Sama ketika kita setelah merasa yakin dan aman dengan keluarga, ayah dan ibu, pasangan kita yang adalah orang-orang terdekat kita, begitu pula kita merasa yakin dan aman dengan Tuhan, sehingga kita dapat secara bebas berinteraksi dengannya. Kemudian kita diingatkan oleh Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari saudara-saudara sekalian, kita mulai bertekun dalam berdoa. Mari kita mulai dengan rutin berbicara dengannya, dengan rutin meluangkan waktu kita untuk berbicara dengannya, dan secara rutin pula kita mengutarakan apa yang menjadi isi hati kita kepadanya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ia adalah sosok yang dapat kita andalkan, sosok yang dapat kita percaya, dan ia adalah sumber kebahagiaan dan pengharapan bagi kehidupan kita sekalian. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang ada di rumah, saya persilahkan untuk mengambil saat hening sejenak untuk membuat komitmen Anda ke depan, lalu berdoa secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Kemudian saya akan menutupnya di dalam doa kita bersama. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, selamat pagi. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang malam kemarin hingga pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena kami tetap boleh bangun dan masih boleh beraktivitas kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami juga untuk dapat berbicara kepada-Mu, untuk dapat membuka hati kami dan secara jujur dan tulus untuk berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk memiliki komitmen untuk secara rutin berbicara kepada-Mu. Tuhan bimbing kami, Tuhan yang menyertai kami, dan Tuhan juga yang memberkati kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin.